Itu cakap orang tua kita dulu, bukan jadi aja itu. Banyak banyak anak murah rezeki gitu. Sekarang banyak anak mati gitu. Udah, Li. Udah ke belum bisa tambah anak lagi. Nggak mau tahu jawabannya aja. Nggak bisa kita gini-gini aja. Orang Palestina berapa banyak? Ada ribuan yang mati kan. Cepatlah kita produksi anak. Kebanyakan perempuan udah lah, bang aja lah ngambil itu. Enggak. Nah, macam mana San? Tina ikut nggak nih? Ikut. Nah, tanyalah. Nggak mau dia, tambah lagi bilang. Kalau mujar mau aja dia nambah, mau kali bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kata ulama, kudrat dan iradat itu tiada takluk kepada yang wajib dan kepada yang mustahil. Nah, maka maknanya tiada takluk dengan barang yang wajib dan mustahil bagi zatnya. Karena bahwasanya kudrat dan iradat setengah daripada sifat yang memberi bekas, yang wujud, adumkan, dan yang adum itu diijadkan, dijadikan. Maka yang wajib itu yaitu yang tiada menerima melainkan wujud. Yang namanya wajib itu pasti wujud ya, ada. Jika takluklah keduanya dengan mengadakan, maka ia telah ada. Yang telah ada ngapa diadakan lagi kan itu maksudnya. Makanya kudrat iradah ini tidak takluk kepada yang wajib, karena udah ada. Nah, itu ya. Tidak takluk, tidak takluk kepada yang wajib itu. Karena sifatnya yang mau diadumkannya nggak cocok lah. Nah, udah ada gitu. Itu tidak takluk deh ya. Maka telah ada. Maka lazimlah baginya tahsil hasil. Nanti itu menghasilkan yang sudah hasil, apa gunanya lagi? Dan jika takluk keduanya dengan mengadumkan dia, maka tiadalah menerima adum sekali-kali. Nah, itu kan tidak menerima adum ya. Wujud Allah Ta'ala itu tak menerima adum. Dan yang mustahil itu yaitu yang tiada menerima wujud. Itu artinya mustahil yang tak akan pernah ada. Mustahil berarti tak akan ada. Pikirkan macam mana nggak ada, itu yang mustahil. Kalau nggak paham tanya nih ya. Karena sifat belajar tauhid ini nggak boleh sompel sedikit pun. Yang namanya mustahil memang nggak ada. Kita pikir macam mana nggak akan ada. Satu aja saya kasih contoh. Ada orang baru pulang dari Belawan, bilang tadi ada kapal bawa kuda, cantik kali kuda, tapi nggak bergerak, nggak diam. Apa bilang? Nah, itu yang mustahil itu kan. Macam mana kita pikir nggak akan ada itu kan. Kuda itu nggak bergerak, nggak diam. Nah, kan mudah kali kan. Apa sih yang mustahil itu? Dipikirkan macam mana nggak ada. Itu udah mustahil. Nah, jadi satu aja sekian tahun udah ngerti lagi dari semua itu ya. Apa sih yang dikatakan mustahil itu? Macam mana pun dipikirkan nggak ada, nggak akan ada itu. Ini saya ulang-ulang lagi dari bawah lagi kaset dasar. Fikih itu peraturan ibadah. Ilmu fikih peraturan ibadah. Tauhid ibadah. Tasawuf penyelamat ibadah. Pisahkan tiga-tiga jadi. Fardu ain kita tentuin tiga-tiga ini. Kenapa fardu ain kalau kita satu kan kacau kita hidup. Di pandang segi syariatnya pikirnya tadi sholat lah kita ya kan. Tauhid itu ibadah. Fikih peraturan ibadah. Bisa pakai peraturan ya kan. Tauhidnya ibadah. Sudah. Coba luaskanlah pengetahuan kita. Yang untuk saat sekarang sedang hangat-hangatnya apa ini? Palestina ya. Ya. Gak ada kok aja kita. Ya bilang kok lagi. Kok gitu ya? Kok diberi Allah Ta'ala aja. Apa yang Allah berhentikan Palestina itu kan. Bilang seketika aja bisa kok. Tapi tidak.
Nah, pikir berusaha kita, paling rendahnya kita berdoa di sini. Apa cara kita bela saudara kita? Gitu aja. Itu pikir. Tahunya satukan Tuhan udah. Sampai kapan? 15 tahun dijajah Israel. Nah, tidak segaris yang barusan ini. Banyak yang kurban. Nggak tanggung ya, ribuan orang. Udah. Nah, pada saya tahu itu ketentuan nih. Dah ketentuan Allah Ta'ala pada tahu ini. Pada tasawufnya, sadar kita maunya kita orang enak macam mana kita ini. Berarti bilang kok lagi dibandingin dengan orang Palestina itu. Nah, saya larikan ke sana. Syukur alhamdulillah kan kita, nggak heboh itu kita. Air ada semuanya ada kita. Mudah. Itulah yang dikatakan Nabi itu resep kehidupan ini lihat dunia itu ke bawah kata Nabi. Kita melihat ke atas juga susah kita kan. Itu lihat ke bawah. Bandingkan kita sama orang Israel tadi, apa orang Palestina. Jauh kali lebih enak kita kan. Cuman kelewatan kita enak-enaknya. Dulu bisa tahun 60-an, tiap-tiap berubah baca Quran semuanya. Paling masuk gang ke gang, baca Quran aja semuanya. Masing-masing lah. Gitu kan. Sekarang karaoke semuanya. Orang perang-perangan mati-matian. Ribuan yang mati. Saudara kita itu. Di videokan yang karaoke ini kirim sama orang presiden. Apalah kata orang presiden? Wah, parahnya orang Indonesia nih. Jadi resep kehidupan ini sudah sampai ke Nabi sama kita, tinggal kita ngamalkannya. Urusan dunia lihat ke bawah. Kenapa? Kalau kita lihat ke bawah, syukur aja kita kerja kita. Syukur, sabar jadinya. Karena syukur ya syukur nggak seperti itu. Lihat cuma ke bawah. Jadi sabar. Kenapa sabar? Nggak bisa ngelak kita dengan ketentuan ini. Saat sekarang ini nggak bisa ngelak kita. Bosnya ketentuan Allah Ta'ala itu pasti sampai. Sampai. Ini sekarang sedang sampai. Orang udah pada gajian, apa belum gajian? Sabarlah. Nah, coba tentukan. Ketentuan Allah Ta'ala ini, ya suka atau tidak suka, tasdikkan di hati. Kalau tasdik, benarkan di hati. Udah, normal. Ini yang paling penting, tauhid ini. Kalau nggak kacau kita menjalankan kehidupan kita ini. Tapi kalau tauhid kita kuat, nggak ada masalah. Perlu KB lagi? Hah? Kalau kita KB di mana-mana pun, apalagi majelis ibu-ibu, diam semuanya. Seolah awak menanggung anak awak dia kan enggak kan? Itu cakap orang tua kita dulu, bukan terjadi aja itu. Banyak banyak anak murah rezeki gitu. Sekarang banyak anak mati gitu. Udah, Li. Udah ke belum Isma, tambah anak lagi. Enggak mau tahu jawabannya aja. Enggak bisa kita gini-gini aja. Orang Palestina berapa banyak? Ada ribuan yang mati kan. Cepatlah kita produksi anak. Kebanyakan perempuan udah lah, bang aja lah ngambil itu. Enggak. Nah, macam mana San? Tidak ikut nggak nih? Ikut. Nah, tanyalah. Nggak mau dia, tambah lagi bilang. Kalau muncul mau aja dia nambah, mau kali bu. Di mana? Hmm.
menselamatkan itu, mendidik itu. Maka pondok-pondok pesantren, sekolah IT ya, banyak tuh karena perempuan tak sanggup. Artinya tantangan arus globalisasi dari luar barat itu masuk ke Indonesia itu luar biasa, tak tentu. Itu menjadi salah satu faktor perempuan menahan diri untuk memiliki anak banyak. Bahaya kali. Salah siapa sebenarnya? Ya pemerintah kita lah. Ya kok pemerintah pun disalahin, Ya, kenapa? pemerintah kita tuh ada maksud tidak kurang kontrol Nah, ya. udah ya sana. Dengan masyarakat. Udah belum? Iya. Udah. Ini kita ngaji. Kata Rasul jangan kasih makan anak yang haram. Itu adalah benih amal. Ya. Kalau rusak benihnya, rusak anaknya. Kalau itu salah siapa? Kan orang tua nggak jaga anaknya, kewajiban, nggak amanah. Dan kasih makan yang haram mana awal. Nah, dengar kan tuh? Emang makan semua haram. Iya. Aduh. Saya pernah dibilang Kau gabung sama dia nih? Siapa suruh makan gede nasi? Iya. Raksasa aja nggak mau makan gede nasi. Nasi emang dia makannya, gedenya enggak. Aduh. Yang jajan nih Pak, yang jajan. Jangan jajan. Nah, apa? Mana tuh Beb? Kau nih Beb. Nggak nawan, terserah. Orangnya dia bilang. Gabung. Gabung. Itu aku payah kali. Mana makanan Sudah. kita dibuatnya dari rumah, alhamdulillah. Tapi sedikit lah orang tua yang bisa kontrol itu. Bisa kita bantu. Saya tetap menyalahkan orang tuanya. Datang orang tua laki-laki, bapak-bapak ke rumah saya, cari tahu ya jam kapan saya ada di rumah, datanglah dia. Ada Pak, ya ada aja saya besar aja saya ini, ya udah silakan Pak. Tapi Pak udah siap ya kalau mau bertanya, kan khusus deh, jadi pengajian nggak mau nanya deh, malu saya deh. Yang sengaja datang ke rumah, udah. Tapi Pak udah siap ya, sepahit apapun, iya udah siap. Tanyalah, 4 orang anaknya. Bandel-bandel luar biasa, keras-keras sekali, suruh sholat nggak mau, main tangan udah, main pukul apa, mulut udah, main tangan pun udah, teman tidak juga. Cuman yang atasnya ini, saya kan tetap nyalahkan orang tua kan, nggak terima kan, pasti nggak terima, orang asal nggak terima, salah orang tua. Tapi coba renungkan sebentar yang saya bilang ini, Pak, udah Pak semua, udah ada cerita dia, coba Bapak renungkan dari proses pembuatan sampai apa yang Bapak kasih makan. Itu aja saya bilang padahal. Bagaimana proses pembuatannya dan apa Bapak kasih makan. Nangis menjadi-jadi. Lama saya nunggu dia diam. Renunglah saya. Proses pembuatan. Apa enak sekarang? Bisa pula proses pembuatannya nengok YouTube. Apa ngikut anjing itu? Gak usah tengok. Tuh kenapa? Ini gara-gara nengok YouTube pening kepalanya. Glowing semua. Apa lagi? Maka saya bilang kalau HP itu setan gepeng. Masa dekat-dekatnya. Udah, nanti Bapak tuh nangis sendiri. Sampai udah lama saya. Nah, itu aja Pak benahnya. Itu kata Nabi tuh makanan itu benih amal. Kalau bagus benihnya, bagus lah apanya. Nah, saya ingat proses pembuatan dan apa yang kasih makan. Ini tuh kita semua ini. Ini heran ya. Jangan coba-coba kita kasih keluarga kita dengan yang haram. Nanti rusaknya kita sendiri. Jadilah itu yang kasih makan buatannya itu. Bagaimana caranya? Tobat, iya tobat lah. Misal, ngakulah salah. Kata Nabi gitu. Tiada syafaat melainkan tobat. Apa arti kata Nabi ini? Tiada syafaat. Syafaat itu pertolongan. Nggak akan datang pertolongan itu. Kalau sampai ke situ udah paham kau tuh. Selain tobat ngaku salah. Kita sekarang ngaku salah lah. Bukan besok, sekarang ini. Banyak salah apa enggak?
Nabi yang bilang wajib yakin, wajib percaya kita, karena benar kata Nabi itu ya. Tiada syafaat melainkan tobat. Berarti tidak akan datang pertolongan itu kecuali kita ngaku salah. Apa bukti ngaku salah? Astagfirullah. Aku salah lah. Baru datang pertolongan itu. Sudah. Itu mungkin kalau kita hanya dengan berita Palestina dibantai Israel itu, wah ngeri kali ya, sedih. Ada yang nangis pada nengok itu. Nggak sampai hati, nggak sanggup aku nengoknya. Sedih kali pada nengok orang Palestina dibantai Israel itu. Anak-anak yang belum bisa apa-apa, masih menyusu sama mamanya, mama udah nggak ada, minum sendiri sana. Aduh pedih lah, nggak sedih. Dari air dia, tulak-tulakannya gini air tuh, ke mulutnya. Dengan kita sedih kali orangnya kan. Udah. Coba kita perhatiin kita di Indonesia nih. Di Marelan nih kecil kan lagi. Indonesia, Medan di mana? Marelan. Mana lebih parah lagi? Kita nggak nampak, karena nggak kita lihat batinnya. Aman kali kita ini? Parah kali pun, lebih parah dari Palestina. Berapa banyak anak kita yang udah kematian, yang orang-orang tua kematian kan? Nampak hidup, tapi mati. Misalkan anak-anak yang udah tua-tua banyak nggak sholat kan? Kan orang mati itu. Bukan pun nggak dengan agama. Itu orang mati, bangke-bangke berjalan. Dihantam apa? Dihantam narkoba. Dihantam mekar. Dihantam apa lagi? Banyak kali pun. Rudal-rudal semua itu. Aku nggak terpikir ke sana. Kan lebih parah orang Asia sama kita. Di sini, nengok ini, di syuting Ultala kita ini. Wah, 5 kali ngaji pakai kita. Coba perhatikan tingkah laku. Nah, udah saya. Jadi kan nggak payah kan minta pertolongan lah, tobat aja. Ngaku salah lah, salah aku dah ya Allah. Baru sekarang lah pula aku ngaji. Kan nggak kapan wajib kita ini? Sejak balik lah ya. Untuk ilmu itu wajib. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Untuk ilmu itu wajib atas tiap-tiap muslim. Jadi kalau nggak ngaji berdosa? Dosa. Nah, mana lebih parah Pak? Kalau kita renungkan lebih parah kita lah. Tahu nggak? Orang-orang tua sekarang melihat anaknya hancur-hancuran kayak gitu. Kalau dibandingkan dengan anak Palestina tuh, orang tuh udah jelas salah. Yang ditembakkan bukan senapan angin, rudal ya kan. Nah, ini perlu disampaikan yang pertama untuk diri sendiri juga. Ngeri kali gimana kita ini. Ini mau pemilu lagi ya. Gimana? Udah ada ketetapan siapa mau dipilih. Karena kita pikirkan itu aturan. Yang mana mau dipilih? Yang bela Islam ada? Nggak ada jawabannya. Yang mana yang bela Islam? Yang jadi wakil presiden si Prabowo siapa? Hah? Gibran? Terus? Apa namanya Gibran apa? Hah? Raka Bumi neraka ya kan? Gibran Raka Bumi neraka. Nah, itu kalau kita mau berpikir Prabowo rumah tangganya aja nggak bisa diaturnya, kan mengatur negara pula. Wakilnya Gibran, belum sampai 40 tahun baru berapa lah baru. Bisa kira-kira dengan goreng ayam tuh hari. Gibran tuh. Kalau gimana itu?
Nah, itu fikih, pertama ibadah, tauhid ibadah, itu tuntut Allah tadi semuanya sudah selesai. Tasawuf penyelamat ibadah. Jadi berarti kita tasawuf itu ilmu batin, tidak melihat yang jelek, yang batinnya. Gimana keadaan kita di sekarang? Gak usah orang jauh ke sana, kita aja di sini, di rumah tangga kita masing-masing. Jika tahulah keduanya dengan mengadakan, maka ia telah ada, udah adanya. Maka lazimlah baginya tahsilul hasil, menghasilkan yang sudah hasil, nggak guna lagi, ya kan? Ada gunanya. Orang wujud kan ada, kudrat iradat. Kudrat ini kan gaji kudrat iradat kita nih. Allah itu maha kuasa. Makanya nggak bisa berubah lagi dari maha kuasa. Kalau nggak nanti nggak cocok lah menghasilkan sudah hasil. Bukan menyontoh, menghasilkan sudah hasil apa model lain ya? Membuat apa lagi? Atau bahasanya hukumnya udah bagus, nggak bisa lagi. Dia yang menentukan. Dia yang maha kuasa. Kuasa apa? Atas tiap satu apapun yang menentukan. Dan tentukan semuanya ini, nggak bisa ngelak kita. Ketentuan Allah Ta'ala ini, ya, suka atau tidak suka, sampai. Nah, sampai sama kita. Ini muncul ilmu ngaji tadi, yang udah ngaji kan. Oh, inilah dia yang kaji selama ini ya. Kalau yang tak suka datang. Sakit kan nggak suka kita kan? Sakit. Mana nggak suka? Lebih parah nggak suka. Sakit sama nggak ada duit. Jadi payah mikirkannya nih. Nggak ada duit 1.000 pun nggak ada. Jawab nih. Ini kau semua jawab. Pilih satu di antaranya. Nggak ada duit atau sakit? Hah? Nggak bisa apa-apa lah kau. Pulang ke rumah Mimin nggak ada hilang deh. Pulang ke kota sana. Ngapain nggak ada duit? Ya kan banyak gitu kan. Sampai nggak ada duit ngapain? Hah? Kau jangan saya jawab aja ya. Kalau ditanya mana pilih satu di antaranya. Nggak ada duit atau sakit. Ada duit sakitnya enak enggak? Yang mana pun nggak enak dua-duanya ini. Nah, enak kok nggak ada duit. Kalau lengkap semua, kalau ada duit kan enak. Kalau gitu nggak perlu duit lagi. Jadi Jokowi lah, kau mana perlu duit ya? Kemana pun gratis aja deh. Nggak perlu duit deh itu. Nah, kalau Jokowi tanya mana dia mau sakit, yang paling takut jangan sakit lah katanya. Dan dia pikirkannya lagi ya kan, kemana pun dia gratis aja. Makanya hari saya tanya, kalau pilih satu di antara sakit apa nggak ada duit? Hah? Nggak ada duit? Ya, lari lah si Mimin dari rumah. Belum makan siang, bang sarapannya mana mas katanya? Puasa katanya. Saya yang sering diajak puasa. Malah puasa. Dia berani bilang puasa itu karena duit dia ada. Ya karena ada duit dia. Nggak apa-apa, puasa lah nggak apa-apa. Nah itu kan. Nggak dia. Erik kalau ditanya langsung jawab aja, pikir dulu. Langsung jawab aja. Nanti sampai kau terakhir nanti kau pikir-pikirkan, bagus aku sakit ya. Nggak orang nggak sakit ya apa ya udah ya kan. Itu jadinya.
Ya lah, cuma saya kepala ada pemilihan, kepala ya, nggak kanker. Pemilihan sama sakit kepala ini kepala gitu. Iya, ini aja obat. Kudrat iradat ini kalau taksir. Sifat Allah Ta'ala ya, yang tak bisa tidak mesti ada. Dalam mustahil tiada ya. Pasti dia kudrat, pasti dia iradat. Ya. Kudrat iradat itu dikatakan taluk taksir. Apa arti taluk taksir? Mengubahkan. Sampai diubahkan ya kita inilah segala yang ada ini. Dulu kurus, sekarang gemuk, atau dulu kaya, sekarang miskin, atau kebalikannya. Kerja kudrat iradat lah itu. Yang kaya dimiskinkannya, yang miskin dikayakannya. Kau yang mana itu pilih? Yang miskin dikayakan, ilah makanya yang kaya dimiskin. Dulu mikir aja. Enggak, dia udah mikir tadi dah tuh. Betul udah ada pikiran. Hah? Enggak tak kemana-mana begini kan? Masalah ini ya. Masih lumayan. Masih enak lah kalian. Saya laden itu urutan kalian. Macam mana-mana pun mau kalian ketawa-ketawa saya jawab juga. Kalau saya dulu ngaji kayak gitu, Ri. Enggak saya jawab pertanyaan kau tuh. Nah, apa kita bilang? Sakitnya hati itu terusan. Dari orang banyak, 100 orang paling sedikit yang ngaji itu. Ini berapa orang lah kita? 100 orang. Kan tengah semua tuh kan? Enggak saya jawab pertanyaan kau tuh. Nah, apa anu? Tengoknya orang lain. Muka saya tengok lagi kan. Itu saya ngaji dulu, biar tahu aja. Kalau kayak gini nggak apa-apa ini. Sampai saya ke rumah, alhamdulillah. Kenapa bang? Baru saya paham kata guru tadi. Bukan guru itu kejam, itu deh. Dulu kan kaji itu. Nggak saya jawab pertanyaan kau itu. Karena itulah jawabannya. Kok kau bilang sama aku, samanya kita mengharapkan Allah Ta'ala kan gitu kan. Minta Allah Ta'ala lah, itu artinya jawabannya. Misal pertanyaan dua mau, ya aku mau juga lah, sakit tapi duit ada, yang udah dua mau bisa, atau aja juga. Karena ini kan itibar bagi kita ini. Syukur kali lah kita ada saudara kita gitu kan. Tapi dia marah nih kalau saya bilang sama dia ya. Yang mau saya bilang nih, kita syukur ya kan, ada istri kita kan. Tapi kalau saya bilang sama dia, tapi dia itibar sama kita, jadi itibar mawa. Ya syukur macam mana pun ngerepet istri ada ya kan. Dia ketawa dia bilang gitu. Aja bukan ini nggak ada pikir kan. Bisa pula dia ketawa. Benar nih. Biar betul-betul kita rasakan nuntut ilmu ini memang hebat, luar biasa ya. Nah. Kalau setiap orang yang guru Ustaz sampaikan itu, kan tauhid mereka dapat Ustaz. Nah, itu tidak semua. Ada juga yang Maka saya bilang Eri aja, saya bilang orang Eri kan udah kuat tauhidnya, makanya berani ya. Cuma sama si Hasan bilang, berhenti deh gitu. Aku udah kuat. Oh payah. Kuat tauhidnya. Nah, kita bilang dia kuat tauhidnya, benar kenyataannya kan. Kawin dia, sampai ini saya bilang, tahu. Dan sampai kau seri duluan, seri duluan. Kuat tauhidnya. Hanya bilang sama Allah Ta'ala aja, aku ini maunya Allah. Jadi, kan payah kali. Semuanya kita gini sebenarnya. Kita nggak mau ngadu sama Allah Ta'ala, salah siapa? Padahal 17 kali kita bilang tiap hari. Iya karena wudu, iya karena nasta'in. Mulut. Perbuatannya enggak cocok kan. Dia punya ucapan hati dan perbuatannya. Hanya kepadamu lah aku nyembah dan hanya kepadamu lah aku minta tolong. Dijawab Allah tuh minta tolong apa kau? Bilanglah. Udah berapa lama nih nggak mau minta tolong Allah Ta'ala? Nggak dapat. Minta tolong Allah Ta'ala. Mesti dapat. Tapi di antara jemaah ini ada pula, aku nggak mau gitu.
biarkan dia gitu ya, ya. Jadi dia gitu. Iya, masih menikmati ya. Nanti hari ya. Aduh, Hari Senin. dengar kau nggak, Beb? Itulah kau ya, biar kau tahu. Lagi menikmati kesendirian, betulnya itu. Tiga Satu pun nggak ada setuju cakap. Itu apa Hasbi, abang kau nih lagi menikmati kesendirian ini, betul itu. Besok ada janda yang nonton. Ngajak janda ngajak, bukan nggak berani, mau tapi nggak mau ngeluarin duit kami. Siapa Mujar? Enggak. Bukan nggak berani, karena takut tuh. takut istri itu tersinggung ya. Niatnya membahagiakan istri, ya kan? Saya kan semalam dulu kan ini iklan dulu ya. Renung saya tentang dia ini. Dulu patuhnya ilmunya tingginya kan main. Berapa lama ngaji udah? Lengker semuanya itu. Nah, yang paling mudah di rumah belum siap, pindah kok saya bilang. Belum siap, nggak ada. Kalau mau siap kok pindah saya bilang. Atau dia. Kendala belum ada, itu nggak ada. Ambil dulu patuhnya dulu dah, pindah kok. Kalau kamu rumah kau siap kau pindah. Mau saya bilang dari dulu saya bilang jual mobil tuh, kau kerjain mobil kau habis-habisan. Apa yang patuh? Jual mobil saya bilang. Awak pula dia lah gitu. Ada cerita. Iya nggak ada. Saya bilang dari dulu jual. Jual, ada cerita itu. Iya, udah ada gara-gara ada mobil itu lah jadi saya naik mobil itu juga. Lu ngapain ya? Atau udah ganti Ustaz? Udah ganti. Nah. Mustahil. Itu kan juga mustahil. Nah. Mustahil padahal. Mau ngaji kan jemput guru kan pasti ada mobilnya, pasti itu. Ada lah. Pasti. Hukum tauhid itu. Ada. Tapi jauh saya bertanya, banyak orang-orang tuh murid-murid kawan-kawan ngaji ini nanya sama guru. Saya izin Tuhan, nanti kalau Tuhan nggak ada siapa lah penggantinya? Di antara kami ini nggak ada. Jadi saya nanya juga, kira-kira siapa lah? Kamu ngaji kan? Allah sediakan gurunya. Ini mobil-mobil itu juga lah pala-pala aja deh. Cuma nggak ada. Baru kan? Sama macam janda itu juga kan. Yakin pada mobil tuh ya janda. Iyalah. Janda yang mana kan? Apa dia udah itu? Janda yang putih berambut hitam. Berani kan di kita gara-gara dusta lah tadi. Ibadah kan gara-gara dusta. Gara-gara janda itu. Iya. Gitulah pendirian ya. Salah satu jabatannya ini. Salah hari saya. Karena gara-gara dusta. Dari banyak Nah kan, ada kerjaan ini kan jalan. Kata betul ya, pasti kata. Betul nggak? Pasti ya. dusta ya. Orang dari bilang ya. Padahal telepon yang siapa itu nggak ngaji dia. Apa nih Ustaz pula nggak ada omong kosong itu. Aduh. Ada. Tadi baru saya bilang nggak bagus tuh saya bilang. Supaya jajan itu saya nggak bagus itu saya bilang. Kalau itu juga mau kamu nggak bagus saya bilang. Nggak terima deh. Nah, terserah dia lah. Pokoknya saya udah bilang. Ada satu gadis ya, tapi gemuk kali nih. Bagus sama gemuk saya bilang. Jadi yang gemuk dia agak kurus sedikit, ini jadi gemuk ya kan. Nah, wah, semangat kok juga itu. Nah, gemuk kali. Enggak bagus kalau sama dia kan. Mana saya udah sama dia lah saya bilang. Nanti dia agak kurus, kami pikirkan kau kurus ya kan. Nah, kau gemuk.
Nah, iya kan? Logikanya kan gitu kan? Dia kurus. Gitu. Garis tua. Berapa? Umurnya Berapa? Macam kau 27 aja. Janda semua umurnya janda 28. Hah? 8. 10 tahun ini. 10 tahun gitu. 2 tahun lagi mau. Bos. Panjang tuh. Masuk galak-galaknya ada tuh. Berapa tadi? Di halaman kan? Nah, galak-galak aku. Ya jalan 30. Jalan 30. Orang tua. Dia ini kan, kita ini semua, dia salah paham sama kita semua, bukan saya sendiri. Pikirnya kita senang dia dengan kayak gini. Apa tunjuk tangga? Ada yang senang lain dengan dudanya? Saya bisa buktikan cakapnya. Dia tenang. Sandra, senang kau dengan dudanya nih? Nah, tanyalah masing-masing. Paling serius yang kita lihat. Kalau cuma istighfar. Menang lagi. Menang lah. Hah? Menang. Ini udah menang. Oh, udah aman kali lah dia. Tuh lihat aja. Dia betul lah tuh bila jawaban dia kalau belum Orang tua yang ngasih aja mau ditolak, apalagi awal. Masuk kandang singa. Ini sekarang singa. itu lari. Bukan rekam singa itu lari. Kurus kita kan. Nah, itu bukti nyata sama komposisi. Semua ini kami nggak suka karena kau kayak gini. Lagi ya banyak lah yang kalau itu banyak itu sih enggak. La ilaha illallah. Agama kita. Udahlah, udah. Panjang lah kau cerita itu. Agama. Nah, kita mau pening. Kan Nabi udah ngajarkan. Surah istiarah. Dia semua apapun sama dia jadi problem kan. Nah itu dia masalahnya. Orang ngasih duit sama dia pun jadi problem. Baik ahli dia sama duit. Nah, nanti cuma balik ini kata dia, cuma balik ahli dia kata. Jadi problem cuma. Si Arman kau kan kenal kan. Dia sebagai seorang lah itu. Banyak ahli pilihan yang mana. Sebagai seorang dia. Tapi dia maksa sama Allah Ta'ala. Ya Allah yang mana aku nggak mau nunggu-nunggu. Besok kau tunjukkan kepada orangnya. Nah, tangkap itu. Itu istilah itu. Kan? Ini kan yang aku bingung yang mana aku pilih. Ini kan tadi cakap-cakapnya. Nah, ini udah saya sampaikan jawabnya itu. Main seorang dia. Orang masih hidup, kau tanya lah itu. Tapi aku nggak mau nunggu ya Allah. Tunjukkan yang mana istilahku. Besok datang ke rumahnya. Datang ke rumah itu. Intinya kan meletakkan masalah sama Allah Ta'ala. Iya. Dia tidak mau. Nah, itulah. Dulu masih ada anggarannya di Liwok. Sekarang kan nggak ada lagi di Liwoknya. Woknya aja nggak ada. Delinya dalam Cina. Aduh, kalau nanya maksud semawat mana? Maka generasi berikutnya nunggu antrian. Si Pika, si Habib. Si Habib ini abang si Pika ya? Adik, Pika Tuan. Maka kali pun ayah nikah ini orang udah desak juga ini. Udah yang gadis lah betul tuh, apa lagi dah. Yang gadis yang gue bilang tadi lah yang gemuk tuh. Gemuk orangnya Bim. Iya. Pertama nggak tahu susahnya, Wak. Kalau istri gemuk. Kok yang janda tuh udah kurus sama-sama kurus kalian berdua, aduh kasihan kalian. Berarti udah ditimbang-timbang ini. Setahun lebih gemuk ya.
Namun begitulah kajian kita ini ya, fikih, tauhid, tasawuf. Fikih itu peraturan ibadah, ikuti peraturannya. Tauhid ibadah siapa tentukan Tuhan, udah sama kau itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma razuqna ilma wa razuqna fahma. Allahumma razuqna ilma wa razuqna fahma. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbana shaghira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah.